Oke, karena gabut jadi gue kepikiran untuk bikin video ini dimana gue akan coba bikin simulasi PC dengan budget unlimited tapi rakitannya masih masuk akal. Maksudnya masih masuk akal, nggak mungkin juga kan bikin PC VGA cardnya beli 12 biji gitu kan, itu nggak masuk akal. Jadi gue bikin sebisa mungkin masuk akal dengan budget yang paling mahal. Gue pengen tahu seberapa mahal kita bisa bikin PC. Oke, di sini udah masuk ke webnya Enter Komputer di bagian simulasi. Di bawah sini ada list-listnya cuy, ini banyak banget yang perlu kita isi. Di sini kompabilitasnya juga ini bisa dipilih, ada tanpa kompabilitas dan dengan kompabilitas. Karena gua nggak semuanya hafal part PC, maka di sini tulis aja dengan kompabilitas. Oke, brand prosesornya, nah di sini tentuin dulu AMD atau Intel. Yang mahal itu setahu gue Intel ada X series dan yang AMD-nya itu ada Threadripper. Dan gue mau lihat dulu Intel X series-nya paling mahal berapa. X series soketnya apa ya? 266 kalau nggak salah. Coba lihat prosesornya. Nah ini ada yang 15. Ini Skylake X 15 juta 9, 6,5, 3. Nah ini 23 ada lagi yang lebih mahal. Ini 28, ada 25, 28 malah 28 ya. 9980 XE 28. Oke, di Intel 28 yang paling mahal. Coba gua pindah ke AMD dan gua masukin ke Threadripper. Threadripper itu TR4, TRX4 itu Threadripper seri 2 ya. Seri 3, sorry. Tadi berapa? 28 paling mahal Intel. Nah ini Threadripper ada yang 32 juta cuy, 3970X. Ada yang 71. Gue baru tahu ini ada prosesor 71.999.000 dan dia TDP-nya 280 watt. Wow, TDP-nya mengerikan sekali. Ini harganya bener nggak ya 71? 64 core. Anggap aja harganya bener, jadi gue masukin yang Threadripper 3990X. Dia 64 core dan TDP-nya ngeri sekali, 280 watt. Ini kayaknya TDP sih, gue nggak tahu, tapi kayaknya TDP. Nah, oke, kita pilih motherboardnya. Motherboardnya pastinya TRX karena dia seri Threadripper. Yang paling mahal adalah ini ya, Aorus Extreme TRX 40. Yes, ini TRX 40. Harganya 18 juta. Terus RAM-nya kita pilih. Nah, si Threadripper ini TRX 40 ini kalau nggak salah TRX 40 Aorus Extreme ini tuh EATX ya. Kita lihat barangnya seperti ini. Ya ini EATX, slot RAM-nya ada 8, masing-masing 4 di kanan kiri prosesor. Berarti RAM-nya bisa masuk 8 slot. Kita masukin yang satu keping 32 GB ada nggak ya? Coba cari di sini 32 GB. Ini dual channel 32 GB. Kayaknya nggak ada di satu keping 32, paling gede 16 kali. Oh, ini ada. Oh, ini RAM-nya server tapi. Corsair LPX Nighthawk Team. Ini 16 satu kepingnya, 16 nggak ada yang 32 ya. Ini 16 semua cuy. Club Corsair Vengeance. Yang mahal itu Dominator. Gue langsung aja search Dominator deh. Dominator Platinum yang 16 GB satu keping. Ya paling gede 16 GB satu keping. Ini 3200 MHz. Kalau yang tadi satu lagi mana? Ini ya, ini 16 juga. Oh, ini ada yang 32 GB. Mantap. 3600 ini 32 GB. Gua nggak tahu ini RAM ini kompatibel nggak ke si AMD Ryzen Threadripper 3990X. Anggap aja kompatibel. Jadi gue mau ngambil ini aja. Ini 64 GB ya. Ini kan cuma 2 keping. Slotnya ada 8, berarti kita butuh 4. Kuantitinya 4. Lihat doh, RAM aja 46.380.000. Ini Corsair Dominator Platinum RGB. Kemudian storage harddisk. Harddisknya yang paling gede berapa sih? Harddisk 12 tera ada nggak? Ada cuy. Atasnya 12 berapa? 13 nggak ada. 14
14 ada, cuman ini NAS. Oh, ada Barakuda ini Pro Series biasa. Coba 15, 16, 17, 18, 19, nggak ada, berarti paling gede tadi 14. Di sini kalau pakai Barakuda Pro Series 9,5 juta. Terus WD ini ada HC530, gue nggak tahu, kayaknya bukan harddisk biasa deh, Ultrastar. Mungkin buat entah server, CCTV dan segala macam. Yang biasanya udah ambil ini aja deh. Yang pasti Barakuda Pro Series tahu gue itu harddisk biasa ya, yang untuk digunakan PC biasa gitu loh. Nah, gue ambil harddisknya yang ini Seagate 14 tera, SATA 3. Gue ngambil 14 tera dikit, berarti ngambil 2 aja. Terus SSD-nya lihat dulu M2 di sini ada nggak ya speknya mana. Nah, ini gigabyte nih webnya, kita buka webnya gigabyte dulu. Gua nggak tahu ini M2 nya soalnya slotnya maksimal berapa. Di sini rencananya gue mau pakai M2 yang sebanyak mungkin. Di sini nih, ini internet gue kenapa ya, lama banget. Nah, ini di sini juga ada. Ini bener kan TRX 40? Yes. NVMe M2 X4 itu berarti ada 4 ya? Bener nggak? Ini lama banget webnya gigabyte-nya. Udah anggap aja berarti M2 nya bisa masuk 4. Oke, M2 4 pieces. M2 paling gede berapa tera? 2 tera ada kah? 2 tera, 2. Kita search NVMe nya aja. NVMe paling gede. NVMe ini nggak bisa di sort ya gitu. Ini 960 dari Corsair. Ini 1 tera WD Black NVMe. Ada yang lebih gede lagi kah? 1 tera kayaknya paling gede. Udah deh, biar nggak kelamaan milih, gua masukin yang 1 tera aja. Ini SanDisk harganya 3,6. Tadi WD Black kayaknya mahal. Setahu gua WD Black bagus soalnya. Mana ya WD Black 3,6. Sama si SanDisk juga 3,6. Wah, ini ada Corsair cuy. 3,8 nih, lebih mahal. Ya, kita pakai Corsair aja. Kita pakai yang mahal. Ini kan NVMe, dia slotnya ada 4. Gua kalau pakai 4 berarti 4 kali ini 1 tera ya. 4 tera. Gua pakai 4-4-nya aja. 15 juta tuh mampus. Oke, casing. Karena mobonya ATX berarti casingnya harus gede. Casing yang gede itu banyak sih. Yang mahal, jangan cari yang gede, yang mahal juga cuy. Lianli itu mahal. Lianli. Oh, masih 2 jutaan cuy. Ada yang mahal gak sih Lianli? Perasaan ada yang mahal ya? DA. Nah, ini Lianli. Ini yang raw white. Harganya 3,2. 3,2. Oke, Lianli 3,2. Note dulu. Kita buka coba Thermaltake juga. Tuh, ini kan P5 mahal nih, 4 juta. Thermaltake punya yang mahal. Nah, ini ada level 20, 4 juta setengah. Tadi berapa? 4,1. 4 juta setengah. Yes, dipegang oleh Thermaltake, paling mahal. Apalagi ya? Gue nggak terlalu banyak hafal casing. NZXT nggak terlalu mahal, menurut gue masih di kelas medium lah. Soalnya ada juga yang sejutaan harganya. Corsair juga sama. Fractal Design. Pantex ada nggak ya? Pantex. Tadi 4 juta loh. Oh, ini 13 juta. Wah. Ento Elite. Emang 13 juta. Kok mahal banget? What? Ini bener nggak ya harganya? 13 juta. Ya udah, terlepas dari harganya bener atau enggak, ini mahal. Kita ambil yang grey 13 juta. Kayaknya harganya salah nih. Tapi nggak apa-apa, masukin yang ini aja 13.500.000 Pantex Ento Elite Grey. Gue nggak tahu harga aslinya. Coba di sini price ya, masukin berapa harganya?
Oh, emang mahal di sini juga 15 juta. Emang harganya bener lah ya udah. Kemudian VGA-nya pakai RTX saja 2080 Ti. 2080 Ti yang paling mahal siapa? Ini Gigabyte 21 juta, Asus Strix 26. Kita cari yang lain. GMX Trio 24, Hall of Fame 23. Ini padahal ganteng tapi dia bukan paling mahal ya. Ini masih 23.800 si Hall of Fame yang ini. Soalnya dia ada LCD display, gue tahu nih barangnya ganteng parah tuh untuk seekor VGA. Ada lagi ini Aorus Extreme 23. Ini 28 apa nih? Oh, ini Lighting Z. Lighting Z kalau nggak salah di atasnya Gaming Z. Ini EVGA FTW3, ini 27,8, masih mahalan Lighting Z. Ini yang Half Anniversary 27, tadi Lighting Z berapa? 28,5. Nah, ini ada yang lebih mahal. Strix OC Asus ROG ini pasti, tapi white, mungkin white edition, harganya 29 juta. Kita ambil yang ini. Dan gue mau bikin SLI, jadi VGA-nya beli 2. Oke, dengan sistem seperti ini maka butuh power yang mantap. Setahu gue PSU yang mahal itu ada Corsair AX sama apa lagi? FSP Hydro PTM Plus kalau nggak salah. Cuman Hydro PTM Plus itu PSU yang bisa dipasangin custom loop alias water cooling. Dan bikin water cooling itu ribet, jadi gue nggak akan pilih PTM. Nggak tahu di sini ada nggak PTM ya? Ada cuy PTM, harganya 8 juta. Cuma nanti ini harus bikin custom loop, dan custom loop itu harus ngukur-ngukur tubnya, tubing-tubingnya, bendingnya dan segala macam. Jadi karena ribet, gue langsung beli yang biasa aja. Coba Corsair AX ada yang 1200, ada yang 1600. Kita pakai yang sebenarnya 1200 juga kayaknya cukup, tapi karena harus mahal berarti beli yang goyang. Beli yang 1600 saja, harganya 8 juta. Kemudian keyboard yang mahal itu Huntsman Elite. Nah, harganya 4,5 juta kan, mampus. Mouse itu yang mahal Logitech apaan ya? Gue lupa tipenya, Logitech G Pro gitu. Yang harganya sampai 2 juta itu loh, yang ada G Pro wireless ya. Nah, ini 2 juta lebih. Oh, masih mahalan G903 malah. Oke, noted dulu bahwa si Logitech harga paling mahalnya itu 2,180. Coba kita lihat Razer, barangkali Razer biasanya kan terkenal overpriced, jadi harganya mahal-mahal. Razer yang 2 juta. Ada yang 2,5 juta per Ultimate, berarti Logitech kalah. Ada Baselis Ultimate 2,8. Oke, ambil yang Baselis Ultimate wireless gaming mouse with charging dock. Oke, ambil yang ini 2,8 juta, mouse doang tuh. Oke, monitornya kita ngambil yang mahal. Yang mahal itu ada monitor ROG pastinya. Nggak ada di sini, nggak keluar. Asus. Oke. Asus ROG itu PG kalau nggak salah serinya. Nah, ini ada PG tapi 24 kecil. Oh, nggak PG juga, ini XG juga gaming monitor. Gua nggak hafal perbedaannya kayak gimana tuh. Ini ada yang 9 juta nih, PA 27. Ini kalau nggak salah yang PA tuh monitor yang untuk designer ya, bukan untuk gaming. Ada yang belasan juta juga. Kita cari PG yang paling mahal. PG ini ada PQ 15 juta, paling mahal ini 15 juta ya. Ini 31,5 tapi kayaknya nggak masuk. 31 inch segede apa ya? Kayaknya nggak enak deh main game di monitor yang terlalu gede, capek ngelirik ke kanan kiri atas bawah gitu ya cuy. Ini 16 juta 34. Ada yang lebih mahal lagi kah? 13 juta. Ini 17, ini 49. Wow, lebih gede lagi. Ini 34. Oh, ini ProArt nih. Oh, kayaknya ProArt deh, atau PA yang tadi sama ya. Pokoknya yang PA, ProArt juga ini PA tuh kodenya. Ini yang untuk desain. Tahu gue itu ya, correct me if I'm wrong. Wah, ada yang 30. Wah, ada yang 82. PG 65, tapi ini 65 inch. 4K. Kemungkinan ini 240 Hz. Kemungkinan, tapi gua nggak tahu spek detailnya. Ini harganya 82 sih. Tapi kalau bikin PC monitornya pakai 65,
Kayaknya kegedean deh, ini nggak masuk akal. Apa kita masukin yang ini aja, yang 27 aja, ini 34 juta. Kita masukin yang 27 aja deh. Monitornya mau berapa? Gimana kalau 3? 27 kanan kiri. Yes, kita beli monitornya 3 aja. Jadi 102 juta monitornya doang. Oke, kemudian CPU cooler yang mahal itu wait Thermaltake yang custom loop itu mahal, namanya apa ya? Pacific ya ini. Yes, Pacific hard tube. Ini M360, berarti radiatornya 360 mili. Harga 6.800.000, mantap sekali. Oh, ini ada yang lebih gila lagi, 8 juta harganya, 897. M360 Plus D5 outer cooling. Kita beli yang ini aja. Tapi jadinya pakai custom loop, ya ribet masang custom loop tuh. Tapi nggak apa-apa biar mahal. Coba gua mau tahu dulu barangnya. M360 Plus D5. M360 Plus D5. Bentukannya kayak apa? Oh, radiatornya RGB cuy. Ini ada lampu-lampuannya nih si radiatornya. Terus reservoir tanknya juga ini kayaknya nyala-nyala. Oh, fan-nya juga dapat yang RGB. Si ininya juga apa namanya? CPU blocknya cantik nih, yang bulat kayak gini, terus RGB juga. Ini 360 dan casingnya tadi pakai apaan ya? Casingnya pakai apaan? Gue lupa. Oh, pakai Ento Elite ya. Ini pasti masuk lah radiator 360, harusnya masuk, harus masuk, nggak mau tahu. Jadi ini untuk coolernya pakai Thermaltake Pacific M360 Plus, harganya 8,97. Mengerikan sekali. Ini harga water coolingnya aja bisa beli PC lagi. Networking nggak usah karena Direct 40 gue yakin udah built-in wifi. Optical nggak usah. Soundcard nggak usah, gue yakin Direct 40 soundcardnya udah bagus. Speaker boleh lah kita ngambil speaker yang mahal. Aduh, apaan ya? JBL ada yang mahal, Marshall ada yang mahal. Audio engine tuh 2 juta apa 4 jutaan ya? Audio engine ada nggak ada. Razer ada Nomo Leviathan, harganya berapa? Leviathan 4,1. Bose ada nggak ya? Bose ada cuy. Bose ada. Harganya mengerikan. Acoustic mesh. Oke, sorry kepotong karena recordnya di limit. Bose ada nih acoustic mesh AM10 series 5. Harganya 20 juta. Speakernya pakai yang itu satu. Headsetnya yang mahal itu Opus. Nggak ada. Dia jual headset audio nggak ya? Kalau headset audio yang mahal apa ya? Bose. Bose lagi. Tapi masa PC gaming pakai Bose? Sennheiser ada yang untuk gaming seri GSP. Game 1, Game Zero ini juga. Nah, terus GSP-nya cuma 2 nih, ada yang 300 sama 350. Kalau nggak salah ada GSP baru deh yang GSP 600. Oh, ini ada GSP 600. Harganya 4,1. Kayaknya mahalan Steel Series deh. Steel Series Artis Pro yang wireless. Nah, ini 5,4 kan. Udah beli ini aja, Artis Pro. Jadi kita belang nih si keyboardnya Razer, mouse-nya Razer, tapi headsetnya Steel Series. Karena Razer yang mahal itu Opus, tapi Opus juga masih 3 juta apa 3,5 juta, gue lupa. Kalau Artis Pro wireless ini udah 5,4 cuy, mantap sekali. IPS nggak perlu, printer nggak perlu, flash drive nggak perlu, memory card nggak perlu, software. Oke, kita harus beli Windows 10-nya. Windows 10-nya yang profesional 64 bit, harganya 2,5 juta, kurang dikit. Itu beli satu. Kemudian software yang lainnya Office nggak perlu, ngapain mainan Office. Kita beli Adobe aja. Ada Master Collection nggak ya? Wah, Adobe-nya bisa cuy. Corel Draw 9,9. Adobe-nya bisa. Gue masukin satu aja ya. Yang penting semua sih. AE penting, Audition penting, Photoshop, Illustrator.
InDesign, Premiere mana? Premiere ada, Premiere harganya segitu. Yang paling mahal aja kita ngambil Photoshop. Lisensi 1 year. Beli After Effects aja, bodoh amat. Hah. Oke, gini aja deh. Kan harganya nih sekitaran 6 juta si Adobe ini. Gue hitung ada berapa dan gue nanti attachnya satu aja si After Effects aja, nanti tinggal kuantitinya dijadiin berapa gitu. Audition ya 1, 2, 3, 4, Photoshop 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Tapi Photoshop ada 2 nih. Jadi dikurangin 1, 8. Oke, jadi ngambil Adobe After Effects aja, tapi kuantitinya 8 karena harganya di sekitaran 6 juta memang. Terus software ketiganya kita bisa beli Kaspersky atau nggak usah, McAfee, nggak usah, Corel. Beli apaan lagi? Beli Corel aja deh. Tapi udah ada Illustrator. Beli Office. Tapi Office murah, 1,5 juta. Jadi beli Corel aja. Bodoh amat 9,9. Ini networking komponen nggak usah. Komponen for network nggak usah. Oke. Ini apa nih? Temporary preview. Set kita lihat grand totalnya, jeng jeng jeng. 456.893.000. Wow. Ini full set ya, sama software sama gaming gear juga udah siap pakai lah pokoknya. Mengerikan sekali. Ternyata bisa sampai hampir setengah M. Jadi mungkin perlu diingat juga bahwa kalian yang pengen ngerakit PC jangan cuman bilang gue mau ngerakit PC dong, tapi tentuin budgetnya dulu mungkin. Soalnya ini aja bisa sampai 456 juta. Sebenarnya ini kalau mau dibikin lebih mahal lagi bisa ngambil PSU-nya yang Hydro PTM terus dibikin lagi itu tubing-tubing yang macam-macam. Dan sebenarnya VGA card kan ini pakai 2 ya, pakai RTX 2080 Ti Strix OC yang white. Dia juga bisa sebenarnya tuh ditrondolin semua terus lu pasangin custom loop, itu bakalan jadi lebih mahal lagi. Mungkin bisa sampai 500 juta, kurang dikit ya, makin dikit kurangnya. Kalau ini kan masih kurang 43 juta sekian. Kemudian kalau masih kurang lagi pengen sampai 1M kali, bisa lu casingnya tuh si Pantex Ento Elite, celupin aja ke emas 24 karat terus bagian depannya pakai ruby, atasnya pakai diamond. Itu jangan di 1M mungkin PC-nya. Mahal banget. Nah, biar video ini agak berfaedah, jadi gue sekalian mau kasih tips buat kalian yang pengen ngerakit PC. Mungkin dari gue ada 5 aja tipsnya. Yang pertama yaitu tentuin dulu seberapa besar sistem kalian atau PC kalian. Seberapa besar bukan dari segi ukuran ya, tapi maksudnya seberapa besar apa ya konsumsinya, konsumsi dayanya gitu loh. Jadi gini patokannya, misalkan kalian pengen bikin PC-nya serius untuk jangka panjang dan lu butuh PC yang benar-benar powerful, yang kenceng, otomatis tuh PSU butuh watt yang gede. Nah, tentuin dulu kayak gitunya. Pastiin rumah kalian wattnya cukup, karena gue pengalaman di kosan gue yang lama itu listriknya cuma 900 watt tapi dibagi 2, jadi cuma dapat 4,5 satu ruangan. Dan dulu gue pakai PSU yang 400 pernah, 4,5 pernah. Terus gue upgrade ke Bitfenix Whisper yang 650 dan nggak kuat. Ketika gue nyalain langsung mati semua si kamar-kamar itu. Listriknya mati pokoknya. Nah, gue cobain juga dimatiin semua listriknya, terus gue nyalain PC tetap aja nggak kuat untuk nyalain, pasti ngejepret. Jadi setahu gue sih ketika kita pertama nyalain itu memang listriknya 650 cuy. Tapi ketika idle, ketika dipakai kayak gini cuman browsingan doang, itu listriknya kecil. Karena gue pernah ngetes sendiri pakai software, nggak tahu itu akurat atau enggak. Yang jelas pas gue cobain main Dota, CSGO kayak gitu-gitu, game-game yang online dan nggak terlalu berat, itu konsumsi listriknya cuma di sekitaran 200 watt. Jadi pastiin listrik kalian bakalan sanggup untuk ngangkat PC kalian seberapa besar gitu loh. Kalau misalkan kalian pengen PC yang benar-benar powerful, wattnya butuh gede, tapi listrik rumah kalian nggak cukup, mungkin baru 2000, ya siap-siap aja untuk naikin daya dulu. Atau dibalik, kalau memang dayanya cuma pengen segitu, ya turunin spek PC-nya lah. Oke, itu tips yang pertama. Tips yang kedua adalah tentuin budget. Nah, budget ini tentuin, kalau menurut gue sih tentuin angka pastinya berapa, dan itu benar-benar angka mentoknya. Dimana pengalaman gue dulu sekitaran 7 tahun yang lalu, gue itu kalau ngerakit PC itu gue pengen yang 4-5 juta gitu. Nah, karena gue kasih range dari 4-5 juta,
ketika 4 juta koma itu gue masih nganggapnya di 4 jutaan. Begitupun ketika 5 koma gue masih nganggapnya itu 5 juta. Jadi jatuhnya tuh bakalan lebih dari 5 juta mulu. Dan ketika udah lebih dari 5 juta nanti jatuhnya tuh nanggung mulu, karena kayak nambah 300.000 dapat mobo yang lebih bagus dari rakitan gue yang itu, nambah berapa ratus ribu lagi dapat prosesor yang lebih bagus. Akhirnya terus aja karena nanggung nggak berhenti. Makanya saran dari gue sih mendingan patokin harganya tuh benar-benar fix. Jadi misalkan lo punya budget 8 juta, fix 8 juta, nggak boleh lebih dari 8 juta. Kalau bisa sih 8 juta lebih 1000 perak pun nggak boleh, karena kalau udah lebih nanti bakalan nanggung terus. Oke, itu tips yang kedua. Terus yang ketiga, nah yang ketiga menurut gue tentuin lu mau pakai kubu biru atau kubu merah, mau pakai Intel atau AMD. Kenapa ini penting diputusin di awal? Karena ini menyangkut nanti untuk milih mobo kayak gitu-gitulah, milih HSF, pokoknya banyak yang lain-lainnya yang benar-benar nanti jadi patokan si sistem itu bakalan arahnya kemana. Untuk prosesor misalkan Intel sendiri, itu sih sama Intel soketnya beda cuy. Lu beli Intel generasi 4, mobonya nggak bisa pakai yang generasi 10, nggak bisa, itu beda. Jadi harus dipilih dulu brandnya dulu nih, yang mana mau AMD atau Intel. Dan gua rasa mendingan dipastiin aja fix lu kalau mau pakai Intel, AMD, udah jangan lihat-lihat harga, mending ini, nanti nggak jadi ngerakitnya. Nah kalau udah milih kubunya Intel AMD, mungkin ada yang bingung juga kalau VGA card gimana. VGA card sebenarnya nggak masalah, gua aja ini pakai Ryzen prosesornya AMD, dan si VGA-nya gue pakai Nvidia dan work well, nggak ada masalah sama sekali. Begitupun sebaliknya, kalau lu pakai prosesornya Intel terus VGA-nya lu pakai Radeon juga nggak masalah sebenarnya. Jadi masalah VGA, gue rasa kompatibel aja, bebas mau pakai yang mana. Jadi yang penting itu prosesor dulu. Oke, kemudian yang keempat. Yang keempat nih, sebelum memutuskan mobo, gue rasa lu harus tentuin dulu ukuran casing. Nah, casing ini berhubungan sama ruangan mobonya. Dimana mobo itu punya macam-macam kategori, punya macam-macam ukuran. Ada yang ITX paling kecil, terus ada MATX, terus ada ATX, dan ada EATX. Nah, si TRX40 Aorus Extreme ini mobo yang EATX karena dia layoutnya tuh kayak ATX. Cuman slot RAM-nya ada 8, kanan kiri prosesor masing-masing ada 4. Kalau yang ATX biasa tuh slot RAM-nya cuma di sebelah kanannya prosesor doang dan isinya 4. Kalau ITX itu slot RAM-nya cuma 2 nih, kayak yang gua pakai nih, cuma 2 biji. Kemudian kalau yang MATX itu kayak ATX, cuman bawahnya dipangkas aja jadi lebih pendek. Nah, lo tentuin tuh ukuran casingnya kira-kira. Jadi bukan dari model ya, tentuin ukuran casing aja. Kalau lo misal pengen PC-nya, gue pengen PC yang nggak terlalu gede, berarti lo casingnya butuh yang MATX, dan cari tuh casing MATX yang desainnya sesuai sama lo atau speknya sesuai sama lo. Kemudian kalau prosesor udah diputusin, ukuran casing udah diputusin, baru deh lu cari mobonya yang sekiranya kompatibel soketnya sama si prosesor yang lu pilih, dan ukurannya juga pas di casing yang lu mau gitu loh. Nah udah, terus yang terakhir yang kelima, tambahan aja sih ini sebenarnya, nggak wajib diikuti. Ya yang lain juga nggak wajib diikuti karena cuma saran dari gue aja. Nah yang terakhir, kalau menurut gue siapin cadangan opsi lain. Soalnya gue pribadi ngerasain bahwa ketika gue pengen suatu item, misalkan gue pengen fan NZXT FN 120 yang V2, dan gue cari-cari di seluruh Indonesia ternyata nggak ada tuh fan. Dan sebenarnya ada opsi lain yang fannya mirip-mirip gini, Pantex juga punya yang warna hitam putih, pinnya warna putih, housingnya warna hitam. Itu ada juga. Nah itu harus disiapin cuy yang kayak gitu. Kalau bisa harganya mirip-mirip. Termasuk yang lain juga kayak misalkan mobo. Kalau prosesor gue rasa nggak usah lah, karena prosesor itu jenisnya sedikit. Tapi kalau kayak mobo, VGA itu banyak banget. VGA lu misal demen MSI yang Gaming X, taruhlah 1660S, siapin opsi lainnya kalau si Gaming X-nya itu kosong. Soalnya bisa aja kosong. Kalau kalian mau cari di seluruh Indonesia kirim-kirim juga ya terserah. Cuman biasanya kalau ada yang kosong memang barangnya susah, itu memang seluruh Indonesia juga kosong. Gue pengalaman di awal tahun atau akhir tahun kemarin, gue lupa. Gue pengen Cryoric C7 yang untuk AM4, dan itu gue nanya-nanya ke toko-toko terkenal di seluruh Indonesia dari Malang, Surabaya, Jakarta, Bandung, itu pada kosong semua barangnya karena memang dari distributornya lagi kosong. Begitulah, jadi siapin cadangannya ya, biar seandainya kosong ada opsi lain, biar PC-nya cepat bisa nyala cuy.
Ya mungkin videonya itu aja, kayaknya udah panjang banget sih. Semoga bisa bermanfaat atau seenggaknya ada faedahnya yang bisa lo ambil kalau lo pengen ngerakit PC. Jangan lupa like, comment, share, subscribe channelnya Evan Fahmi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye bye.